Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua lusuh yang telah terdampar di pantai. Pria itu sangat lapar dan haus. Ketika sedang berjalan, pria itu seketika mengingat masa lalunya. Dan dari ingatannya dapat diketahui bahwa pria tua yang lusuh itu adalah Simon. Saat itu, Simon memanjat sebuah pagar untuk mencari rumah tempat ia tinggal bersama ibu tercintanya dulu. Setelah berhasil memanjat, yang ia lihat hanyalah puing-puing bangunan. Simon pun yang putus asa mencari rumahnya akhirnya terjatuh. Dan di saat itu, Shinichiro datang untuk menolong. Ketika Shinichiro berada di hadapannya, Simon menanyakan mengenai rumah dan ibunya. Shinichiro hanya berkata bahwa wanita tua yang berada di rumah itu sebelumnya telah meninggal akibat selalu memikirkan anaknya yang masuk penjara karena dituduh sebagai teroris. Mendengar itu, Simon pun tak kuat dan akhirnya pingsan. Ketika pingsan, flashback pun kembali terlihat. Saat itu Simon yang berada di dalam penjara internasional tiba-tiba dibangunkan dari tidurnya oleh kemunculan seorang kakek yang berhasil membuat lubang terowongan ke dalam penjaranya. Namun setelah melihat Simon, kakek itu segera kembali ke dalam selnya. Simon yang kaget selama 8 tahun tidak pernah melihat manusia selain dirinya di dalam sel, mencoba masuk ke dalam terowongan, mengikuti kakek itu. Setibanya di sel si kakek, Simon kembali heran karena kakek saat ini sedang berada di atas sel untuk menikmati matahari yang masuk lewat sela-sela jeruji besi. Melihat kakek yang begitu cerdik membuat Simon menjadi histeris kegirangan. Namun kakek yang mendengar teriakan girang Simon kemudian turun dari atas sel dan segera membuat Simon pingsan. Ketika sadar, Simon menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya sehingga bisa masuk ke dalam penjara mengerikan itu. Dan dari penjelasan si kakek berkesimpulan bahwa Simon telah dijebak oleh sahabatnya sendiri yang bernama Kagura dan dikambing hitamkan oleh detektif Kohei dengan menukar surat dari Baraji. Setelah menceritakan kisahnya kepada kakek, kini Simon dan si kakek menjadi semakin akrab. Dan kakek mengajarkan semua pengetahuannya kepada Simon, mulai dari menggali, membaca bintang, ilmu pengetahuan umum, bahkan berbagai bahasa yang ada di dunia. Setiap hari Simon terus belajar kepada si kakek, hingga akhirnya saat menggali lubang terowongan, Simon tidak lagi mendengar suara si kakek. Simon pun yang mencemaskan keadaan si kakek segera menemuinya. Saat itu keadaan kakek tiba-tiba melemah dan sekarat. Merasa dirinya akan pergi selama-lamanya, kakek itu memberikan pin kata sandi yang berisi semua aset kekayaan si kakek kepada Simon. Dan dia berkata kepada Simon, selama 6 tahun bersama Simon, dia sudah menganggap Simon sebagai anaknya. Dan kakek sangat berharap ketika Simon berhasil melarikan diri dari penjara, Simon mau mengambil semua hartanya dan melakukan balas dendam kepada musuh-musuhnya. Setelah kakek meninggal, para penjaga tahanan segera memasukkan si kakek ke dalam karung. Namun, Simon yang sedang bersembunyi di dalam lubang terowongan masuk menggantikan si kakek di dalam karung.
Saat penjaga tahanan kembali, mereka mengangkat karung yang di dalamnya berisi Simon. Kemudian, karung itu pun dibuang ke lautan. Setelah tenggelam di laut, Simon mengeluarkan pisaunya dan merobek karung itu, sehingga kini dia berhasil keluar dari dalam karung. Kini Simon pun sadar dari pingsannya, dan Shinichiro memberikan pakaian serta makanan kepada Simon. Usai makan, Simon dan Shinichiro ke rumah sakit. Di sana, Simon melihat mantan bosnya, dan di situ akhirnya dia menyadari bahwa ternyata Shinichiro adalah anak dari mantan bosnya itu. Scene pun berganti dan memperlihatkan Simon yang berada di kapal. Sesampainya di Singapura, ia langsung menuju ke Bank Swiss, cabang Singapura. Para security yang mengira Simon adalah gembel mencoba menghentikan Simon. Namun, Simon terus berjalan maju dan meminta bertemu dengan direktur bank. Direktur bank yang saat itu melihat Simon pun segera menemuinya. Ketika bertemu, Simon langsung memaksa untuk melihat aset kekayaannya yang telah diwariskan oleh si kakek, dan Simon pun memasukkan sandi yang diberikan oleh si kakek. Dan bersamaan dengan itu, Simon pun seketika menjadi tamu VIP di dalam bank. Scene pun berpindah. Kali ini memperlihatkan ayah Shinichiro yang merupakan bos perikanan tangkap telah wafat. Shinichiro sangat kebingungan karena setelah ayahnya wafat, ayahnya memiliki utang yang sangat banyak. Sepulangnya dari pemakaman ayahnya, Shinichiro yang sedang stres mendapati cek berisi uang 100 juta yen yang telah disimpan oleh Simon di baju yang telah ia pakai dahulu. Bersamaan dengan itu, film pun bersambung.